Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, berjumpa kembali di podcast Juara Jabar Prof bersuara. Nah, hari ini spesial nih wargi Jabar. Kenapa? Karena narasumbernya ada 2 orang. Sisi nggak sendirian, tentunya di podcast Juara edisi kali ini. Bersama dengan kami ada Ibu Dr. Dewi Ambarwati MKM, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan juga ada Mas atau AA katanya ya. Mumpung lagi di Jabar nih ya, jadi AA panggilnya. AA Ari Rukmantara, Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa. Ini dia. Halo, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Baik, wargi Jabar nih ya, karena kan sekarang banyak sekali informasi ya dimanapun itu ya, di Indonesia juga, karena pemerintah ini sedang gencar nih menghimbau dan juga mengajak bapak dan ibu ini agar anak atau putra putri tercinta ini tidak luput dari imunisasi dasar lengkap ya. Pokoknya jangan sampai tertunda imunisasi dasar lengkapnya. Nah, kita langsung tanya aja nih wargi Jabar ya, bersama narasumber kita hari ini. Kita ke AA Ari dulu nih ya. Kenapa nih anak-anak harus diimunisasi? Wah, jawaban singkatnya adalah Sisi ya. Harus sehat anak-anak ya. Jadi sehat. Seluruh anak di dunia itu harus sehat. Itu ada tujuan mulianya. Karena ada yang disebut tujuan pembangunan semesta gitu ya, atau Sustainable Development Goals. Yang ingin salah satunya di tahun 2030 anak-anak seluruh dunia harus sehat, termasuk anak Indonesia. Anak Indonesia itu 80 juta orang. Jadi hampir berapa negara jadiin satu tuh anak Indonesia isinya tuh ya. Jadi kalau sehat semua, insya Allah satu dunia ikut sehat. Dan yang kedua, sudah punya komitmen yang umurnya lebih dari 30 tahun yang namanya Konvensi Hak Anak. Di situ ada kewajiban untuk melindungi hak anak untuk sehat, hak anak untuk berpendidikan, hak anak untuk bermain, hak anak untuk tumbuh kembang. Kalau tidak diimunisasi, ini keempat-empatnya terganggu. Jadi sudah kewajiban kita semua nih yang dewasa ini untuk melindungi hak anak tersebut. Yang terakhir tentunya itu namanya membiasakan anak-anak saling menjaga. Gitu. Jadi gimana, apa hubungannya sama saling menjaga? Karena kalau anak sehat, dia kebal terhadap virus, bakteri dan lain-lain, dia akan menjaga orang lain nggak kena. Gitu. Jadi nggak menularkan orang lain. Dan dia kalau kemana-mana tidak menjadi pembawa si virus tersebut. Nah, ini membiasakan diri anak-anak bertanggung jawab bahwa saya adalah orang yang menjaga dunia, menjaga Jabar, ya, menjaga satu Indonesia, menjaga dunia. Itu alasan anak-anak kenapa harus diimunisasi. Oke, itu dia. Nah kan berarti mulai dari awal COVID itu 2020, terus mulai boleh imunisasi anak tuh sekitar 1 tahunan ini ya, kurang lebih sekitar 1 tahun ini, berarti anak-anak udah diwajibkan ya untuk vaksin COVID-19. Nah, karena heboh sama vaksin COVID-19, jadi ada juga nih beberapa bapak ibu yang melewatkan imunisasi dasarnya. Nih, Ibu, nah gimana nih? Berarti apa nih dampaknya kalau misalkan sampai kelewat nih imunisasi dasarnya gitu? Baik, izin menjelaskan Teh. Jadi kita awal pandemi COVID itu kan awal 2020. Jadi cakupan imunisasi dasar lengkap itu untuk Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya pada masa pandemi itu turun. 2021 cakupan ideal meningkat lagi tapi belum mencapai target. Bahayanya apa? Maka penyakit-penyakit yang bisa disebabkan dicegah oleh imunisasi muncul kembali dan sudah terbukti. Kasus campak sudah mulai muncul nih di Kabupaten Bogor, sudah 11 kasus positif campak. Kasus difteri Jabar sudah ada 52 kasus positif difteri. Yang seharusnya penyakit itu nggak muncul lagi kalau imunisasi ini mencapai target, sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat itu bisa terjaga gitu. Nah, itulah sebabnya di tahun 2022 pada saat pandemi ini juga mulai melandai, kita harapkan imunisasi anak-anak kita yang bolong-bolong di 2020, 2021 itu bisa tertutupi gitu Teh. Oke, nah oleh karena itu juga BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 atau tahap yang kedua ini digelar ya Bu ya. Nah Bu, ini ngomong-ngomong BIAN nih, bagaimana nih pelaksanaan BIAN sejauh ini? Baik, izin menyampaikan juga bahwa Jawa Barat ini termasuk yang tahap 2 untuk pelaksanaan BIAN.
Jadi kita mulai di 1 Agustus, Jawa dan Bali gitu. Dan alhamdulillah Jabar targetnya cukup banyak ya Pak Ari. Iya, Se-Indonesia besar, kita paling banyak. populasinya paling Oke. besar. Jadi untuk anak usia 9 bulan sampai 59 bulan kita itu 3,3 juta anak yang harus kita imunisasi dalam waktu 30 hari kerja. Jadi untuk anak-anak usia 1 Besar ya. tahun, 12 bulan sampai 59 bulan yang sudah diidentifikasi yang belum lengkap, imunisasinya itu sekitar 2,1 juta anak gitu. Sampai hari ini kita midterm, kalau baju kita pink, hari ini adalah program kita hari ini acara. Jadi bagaimana mengevaluasi cakupan Bian Jawa Bali. Jabar memang paling bawah teh di antara Jawa Bali, masih 62,4%. Kenapa? Karena memang sebetulnya kalau kita bicara kuantitas yang disuntikan kita sudah 2,1 juta anak. Betul. Kalau dibandingkan dengan Jatim, Jateng sama kalau kuantitas. Tapi kalau persentase karena kita pembaginya 3,3 juta maka kita baru 62,4%. Jadi sampai hari ini Provinsi Jawa Barat 27 kabupaten kota sudah melaksanakan Bian. Walaupun kita masih punya PR belum mencapai target, terutama daerah-daerah aglomerasi. Oke. Berarti untuk tantangan dan hambatannya nih apa aja nih, Bu? Nah, Banyak. ini. Boleh sharing Bu nih sama Waduh. Jabar yang tahu. Baik, jadi warga Jawa Barat, ayah dan bunda, mohon untuk bisa berpartisipasi besar untuk mensukseskan Bian di Jawa Barat, karena tidak lain dan tidak bukan seperti Pak Ari tadi bilang, kita ingin generasi emas 2045 Iya, kita betul. persiapkan dari sekarang, Betul. karena kita nggak pernah tahu ya anak-anak kita nanti mereka pemimpin-pemimpin masa depan mungkin pasti, jangan hanya menjadi pasti. gubernur, bupati, Nah. presiden, tapi kita harus mempersiapkan kesehatan mereka gitu kan. Tantangannya apa? Daerah aglomerasi misalnya kita kota, itu Depok, Bekasi, Kota Bandung sendiri itu cakupannya masih rendah. Jadi biar ada 2 kegiatan besar teh. Pertama adalah anak usia 9 bulan sampai 59 bulan itu diimunisasi campak rubella tanpa melihat status imunisasi. Walaupun sudah lengkap. Jadi kita dulu bahasanya campaign ya, campaign Iya, campak rubella. betul. Jadi kalau di kota besar bagaimana tantangannya? Anak-anaknya sudah lengkap imunisasinya teh, karena kita memang menengah ke atas untuk daerah Bandung, Depok, gitu Bekasi, sehingga awareness dari orang tua juga tinggi. Mereka membawa anaknya ke layanan, baik itu rumah sakit swasta, dokter spesialis. Nah mungkin ini info message belum tersampaikan ya Pak Ari Iya. kepada masyarakat yang meluas. Mungkin kalau posyandu sih sudah berjalan, tapi yang pergi ke rumah sakit itu belum tercover untuk imunisasi campak rubella secara kampanyenya, gitu. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah pada saat Bian ini satu anak kalau misalnya dia belum lengkap bisa sampai 3 kali suntikan teh. Jadi namanya multiple betul. injection. Multiple injection. Iya, kalau dia nggak Ganda. lengkap sama sekali ya dia bisa dapat 3 macam, bisa dapat campak rubella, polio suntik, DPT HB HIV. Oh, tapi itu langsung sekali. Langsung sekali pada saat itu juga, dan insya Allah aman karena sudah melalui uji klinis dan lain sebagainya. Namun kan ketakutan dari orang tua, aduh kenapa nih anak saya sampai 3 kali nanti nangisnya bisa berhari-hari atau apa. Iya, betul, Nah itu betul. masih belum bisa kami yakinkan sepenuh seluruhnya, termasuk mungkin di lapangan juga masih ada penolakan sedikit sampai 3 kali suntik dan lain sebagainya. Itu salah satu tantangan juga. Lalu tantangan lainnya adalah Jabar ini karena penduduknya juga cukup banyak, sasaran banyak, dan juga kita punya daerah geografik juga yang sulit seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi dan Garut teh. Itu mungkin salah satu tantangan di lapangan juga gitu. Walaupun sebenarnya kalau dibilang hambatan jangan menjadikan alasan ya. Betul. Artinya bagaimana kita bisa berbuat, tapi nggak bisa juga kita hanya orang kesehatan yang berperan. Kita harus menjadi everybody business. Jadi stakeholder semua harus berperan, termasuk pemimpin daerah dan icon-icon di pemerintahan gitu. Oh oke, itu dia untuk Penting. beberapa dari sekian banyak katanya ya hambatan dan juga tantangannya di warga Jabar. Nah kalau gitu untuk mengatasi hambatan sama tantangan ini tuh seperti apa sih Bu dari Pemda Prof Jabar sendiri? Baik, kalau dari provinsi teh kita sudah punya sebenarnya SK Pokja Bian provinsi. Oke, apa tuh? Pokja kelompok kerja, jadi semua berperan di situ. Mungkin isinya ketuanya adalah Ibu Asda 1 Provinsi Jawa Barat, lalu ketua hariannya Kepala Dinas Kesehatan karena memang leadingnya kesehatan. Wakil ketua satunya adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pak Deddy Kadistik yang hari ini hadir. Lalu wakil ketua 2-nya langsung Ibu Atalia. Oh Gitu. Jadi
di bawah wakil ini sudah ada bidang-bidang yang membawahi. Itu pertama. Lalu kedua, kita juga sudah punya surat dukungan dari PKK Provinsi Pak Ari untuk kabupaten kota, dari DPM Desa juga sudah ada dukungan, lalu dari Disdik juga untuk karena kan usia PAUD ya, 5 tahun ke bawah juga menjadi sasaran kita, itu dukungannya juga sudah ada. Sebenarnya sudah banyak kalau surat edaran yang kita berikan, tapi mungkin action di lapangan yang belum maksimal gitu. Jadi bagaimana menjadi awareness-nya juga, mungkin salah satunya podcast ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih banyak juga, semua mulai bisa mengenal, oh ternyata dia nih ada sesuatu gitu kan. Dan mungkin kita punya influencer yang mungkin followernya banyak adalah Pak Gubernur, yang dia sudah membawa anaknya yang paling kecil, adik Arka, ke Posyandu untuk imunisasi campak rubella. Jadi mungkin kalau step-step sudah cukup banyak, hanya mungkin kita perlu action yang touch gitu ya ke masyarakat. Seperti kita listen learn dari beberapa provinsi yang sudah sangat baik itu, misalnya kayak DKI dia membuat action, salah satunya satu kader bawa 5 sasaran ke Posyandu, bagaimana pramuka berperan, bagaimana Dewan Masjid juga berperan di lapangan. Mungkin itu banyak hal yang bisa kita pelajari yang akan kita terapkan di Jawa Barat, yang mungkin waktunya sampai September ini ya, untuk bisa mencapai target gitu. Bisa. Udah optimis teh. Optimis. Baik, terima kasih Bu Dewi. Kita mulai dulu sama Ari di sini ya. Oke, Mas nih, ini kan tadi udah disampaikan juga sama Ibu Dewi bahwa untuk di Jawa Barat nih angkanya masih rendah nih untuk imunisasi dasar lengkap ini. Nah, mungkin dari UNICEF sendiri nih Mas, strategi kolaborasi apa nih yang ditawarkan oleh UNICEF ini agar semua anak terimunisasi? Nah, sebelum ke strategi, kita mau menjelaskan dulu. Tadi sebenarnya ini bukan lomba lari ya, siapa yang cepat, siapa yang duluan, siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Yang paling penting utama adalah seluruh anak itu dapat imunisasi yang lengkap dan merata di mana-mana gitu ya. Jadi kalau kita coba mendudukan gambarnya secara penuh, 3,3 juta itu hampir sepertiganya Singapura itu. Ya kan, 2/3-nya Singapura itu, 2/3 Singapura. Itu sama dengan satu kota Surabaya. Jadi kalau misalnya sudah diimunisasi 2,1 itu sebenarnya hampir satu kota Surabaya udah selesai gitu ya. Nah jadi memang besar banyak. Nah kalau besar banyak jangan biarkan Bu Dewi sendirian. Nggak mungkin dong 3,3 juta itu yang kerja cuma vaksinator, dinkes ya, atau bidan, dokter dan lain-lain. Jadi harus ada kolaborasi atau gotong royong ya, guyup gitu ya bersama-sama untuk memastikan 3,3 juta ini mendapat imunisasi lengkap ya kan. Tadi sudah disebut sama Ibu Dewi, dari 3,3 juta itu jangan-jangan nanti ada yang jadi presiden. Ayo, kan kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kan secara matematika, secara ekonomi itu udah diprediksi Indonesia bakal jadi negara besar ya di 2045 ya. Itu semua organisasi yang terkenal tuh udah bilang seperti itu. Nah, jadi caranya adalah memastikan kita mencapai masa yang emas itu dengan bersama-sama. Satu, kalau misalnya sudah ada yang nyuntik, minimal ada informasi bahwa ada penyuntikan tersebut gitu ya. Sudah ada imunisasi, pos imunisasi yang tersedia. Jadi jangan sampai, kalau bahasa kerennya nih kata orang-orang Citayam ini, asymmetric information. Itu anak-anak Citayam itu, si Jeje yang ngajarin itu. Apa tuh berarti? Iya, jadi jangan sampai ada pos imunisasi 5 ya. Terus ada 5 ibu nggak tahu 5-5-nya ada di mana, padahal itu di RT-nya atau di RW-nya atau di kecamatannya. Berarti kan asimetrik tuh, nggak nyambung. Jadi paling mudah ya, selemah-lemahnya iman lah bahasanya gitu ya. Sampaikan bahwa di Posyandu, di puskesmas itu ada, tersedia dan gratis gitu, dan tidak perlu khawatir gitu ya, aman gitu. Nah yang kedua, kalau imannya mau ditingkatkan dikit, diajak, dibantu gitu. Ada yang perlu diantar apa enggak, ada yang perlu ditemenin apa enggak, diajak, diingatkan ya. Dijemput bola gitu ya? Dijemput bola. Sama kita-kita ya, yang bukan vaksinator, bukan orang dinas kesehatan, maksudnya tadi masyarakat ya, Karang Taruna, Pramuka, remaja masjid gitu ya, betul, tetangga. Nah kalau kita sendiri sudah memastikan, keluarga inti kita sudah, keluarga samping-samping juga ditanya, ya kan, ponakan, sepupu, gimana anak-anaknya, udah lengkap apa belum? Kalau sudah, tadi ikut yang tetangganya.
Jadi garisnya dari yang kecil aja, garis kecil, terus lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kalau sudah semuanya, terus ingin memastikan seluruh Jabar terlindungi, ya tadi ikut bantuin DMI, Dewan Masjid, misalnya toa-toa di masjid itu. Jangan lupa setelah sholat ada posyandu gitu misalnya, gitu ada kan. di masjid rumah saya. Nah kan, alhamdulillah berarti orang-orangnya udah guyup tuh, udah kolaborasi. Nah yang berikutnya yang kita coba bantu Provinsi Jabar adalah memastikan tadi kalau ada kelompok-kelompok lain, kelompok masyarakat lain yang belum diikutkan, misalnya ada kelompok apalah seni gitu ya, kelompok jurnalis bahkan. Ada jurnalis yang peduli banget sama anak gitu, ternyata belum dikasih tahu, ya kita ajak, kita gaet. Komunitas ya. Komunitas media gitu ya, termasuk ini ya podcast-podcast yang ada di Kominfo, Humas dan lain-lain. Ayo ikutan bareng-bareng kan, yang untung kita semua gitu ya. Karena anak ini nanti kita ngebayangkan begini sih, bayangkan dari sekarang kalau kita kolaborasi nih, anak-anak ini akan datang di tahun 2045 ya. 26 tahun dari sekarang ya, kalau nggak salah 20 sekitar 20 tahunan, 23 tahun dari sekarang, itu bilang dia cium tangan, terima kasih ya ayah bunda ya, saya disuruh imunisasi lengkap waktu itu di tahun 2022. Dan Kalau hasilnya adalah bener, kalau enggak sih saya nggak seperti ini, itu udah 2045 ya. Jadi kolaborasi untuk memastikan apapun caranya, memastikan 3,3 juta anak Jabar itu terimunisasi lengkap. Itu yang Indonesia lakukan. Oke, itu dia yang pasti semua tokoh masyarakat dilibatkan harus. Oke, itu dia. Nah, mungkin dari pelaksanaan imunisasi ini nih A dan Ibu. Nah, ini kan kita pasti tidak terlepas dari yang namanya hoax. Ini juga yang rame. Kalau misalnya tadi Ibu bilang ini orang tuanya yang khawatir sampai disuntik 3 kali, itu karena mungkin udah dapat berita hoax. Misalkan, aduh kalau suntik banyak-banyak bisa bikin apa gitu ya. Nah, ini hoax yang jadi persoalan ya dalam imunisasi ini, termasuk saat COVID-19 nih wargi Jabar ya. Kenapa mungkin hoax ini bisa hadir? Silakan dari Ibu dulu. Oke, baik. Sebenarnya hoax itu hadir ada beberapa faktor. Pertama mungkin dari sekelompok kecil masyarakat yang memang dia tidak setuju dengan imunisasi, sehingga dia mengeluarkan hoax, bagaimana orang-orang yang tidak mengerti menjadi ikut dengan mereka. Jadi menjadi suatu kelompok yang besar, itu yang pertama. Kedua, mungkin zaman sekarang hoax itu dikeluarkan untuk mencari followers ya. Jadi untuk mencari followers baik itu di TikTok dan segala macam yang ujung UUD ya Pak Ari, ujung-ujungnya uang gitu. Jadi apapun alasannya hoax ini disampaikan, kebetulan Jabar kita punya Jabar Cyber Hoax. Jadi zaman Pak Ridwan Kamil kita punya Jabar Cyber Hoax, termasuk pada saat pandemi COVID. Kebetulan saya juga ikut di Satgas. Jadi hoax yang paling besar pada saat pandemi COVID adalah, mungkin kalau Mbak ingat dulu pada saat pertama kali pandemi COVID itu banyak orang lagi jalan berkelimpangan jatuh. Itu hoax pertama kali yang cukup besar mengkhawatirkan orang banyak gitu kan. Nah, untuk imunisasi banyak hoax banyak juga Mbak gitu. Yang dikeluarkan mungkin dengan orang-orang yang tidak yang tidak setuju dengan imunisasi. Namun justru pandemi COVID ini banyak manfaatnya juga dengan imunisasi atau vaksinasi COVID. Dengan vaksinasi COVID justru banyak orang mulai percaya bahwa vaksin atau imunisasi itu membuat herd immunity, kekebalan, membuat orang menjadi kalaupun dia terkena sakitnya tidak menjadi berat gitu kan. Contohnya sekarang mungkin COVID masih ada dan mulai meranjak juga menaik di Jawa Barat, tapi kalau lihat bandingkan dengan keterhunian rumah sakit tidak signifikan. Kenapa yang muncul mungkin masih bisa sembuh sendiri ataupun tidak menjadi berat sakitnya gitu. Benar. Oke, itu dia ya. Untuk hoax ini yang yang nggak kalah ramai juga kalau di imunisasi ini ya dari COVID-19. Baik. Kita berakhir dulu sama Mas Ari di sini. Nah, mungkin gimana nih naratif counternya yang harus dilakukan mungkin oleh dari UNICEF kah atau mungkin dari pemerintah juga untuk melawan hoax ini gimana? Satu, mungkin kita mengingatkan kembali ya bahwa penyakit itu bisa dilenyapkan. Ya, misalnya cacar ya, Bu Dewi ya. Nah, caranya bagaimana ya? Ramai-ramai di imunisasi. Ya, jadi kesadaran bahwa kita pernah dan saat ini ya terbebas dari cacar gitu ya, terkendali dan terbebas dari polio ya, terkendali beberapa penyakit lainnya itu karena ya kita diimunisasi. Jadi mengingatkan orang-orang lagi, jadi jangan bahasanya apa ya, sekali lagi nih meminjam anak-anak Citayam dan anak-anak Bojong ya, jangan take it for granted. Jadi kita sehat hari ini bukan gara-gara tiba-tiba lahir sehat, enggak, karena nenek kita diimunisasi, ya kan, bapak ibu kita diimunisasi gitu ya, sehingga terjadi tadi herd immunity dan
kesehatan tubuh yang lebih prima ya, staminanya. Jadi harapan hidup orang Indonesia sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan 20 tahun yang lalu. Yang kedua, kita juga ingatkan bahwa kita ini negara besar, 4 terbesar di dunia ya, 270 juta orang. Bayangkan kalau kita sehat semua, setengah ASEAN sehat. Jadi kalau kita bukan penyebar campak, bukan penyebar rubella gitu ya, itu harusnya kita jadi orang yang pantas berbangga. Kalau boleh nyombong lah nanti ya. Ini yang setengah ASEAN ini yang nyahatin saya loh gitu kan. Karena ASEAN itu 500 juta, 270 jutanya ada di Indonesia. Nah, jadi sebelum bikin hoax itu sebelum kita bikin anti hoax, kita mau menyebarkan dulu fakta-faktanya. Kenapa kita hidup lebih lama? Kenapa kita hidup lebih sehat? Ya kan, kenapa kita ekonominya jauh lebih kuat? Ya, dan kita ini siapa sih di dunia ini? Kita ini anak 4 terbesar yang badannya gede, ya kan? Selain Amerika, ya kan, Rusia, China, dan India ya. Jadi kita harus menunjukkan kontribusi kita sebagai anak yang badannya gede, sehat, dan paling kuat gitu ya. Nah, yang terakhir untuk hoax ini caranya adalah memastikan berita yang benar dan positif jauh lebih banyak daripada hoax gitu. Jadi kalau hoaxnya 100, berita benarnya harus 2000 gitu. Satu berbanding berapa? Benar. Jadi kan biasanya nanti tenggelam gitu kan. Jadi lebih banyak ininya. Sama seperti tadi juga kita sudah analisis ya. Saya kebetulan juga melihat media analisisnya, kalau misalnya banyak beritanya, hoaxnya nanti jadi kecil gitu kan. Bukan hanya hoax ya, negatif newsnya, berita negatifnya jadi kecil. Nah, caranya gimana? Ya tadi rame-rame bantuin. Bu Dewi bikin posting 1 nih. Imunisasi melindungi tubuh loh. Saya sharing ke 5 orang. Yang 5 orang ini sharing ke 10, yang 10 sharing ke 20. Jadi kita minta gerakan bersambut aja gitu untuk anti hoax. Jadi supaya lebih sederhana, pertama mesin anti hoax sudah ada, Kominfo tadi ya, Jawa Barat sudah punya cyber ya Bu ya namanya. Jabar Cyber Hoax sudah ada mesinnya, udah ada prajuritnya, udah ada panglimanya dan lain-lain. Kalau kita nih ya masyarakat, kita cuma minta itu aja, disebarkan yang benar. Yang benar, datang dari sumber resmi, dari Dinas Kesehatan Provinsi, ikut di reshare, ikut di posting, ikut di forward. Itu saya aja yang melakukan itu. Gitu. Jadi kalau kepala dinas sedang posting apa, saya reshare tuh. Gitu. Itu dia caranya untuk bisa dibilang mengedukasi masyarakat juga ya. Benar, memperbanyak yang positif daripada yang negatif gitu ya. Itu dia. Jadi sering-sering share juga dulu informasi positifnya, jangan yang receh-receh mulu di share. Nah, benar sekali. Nah, Bu Dewi, kalau misalnya dari pemerintah sendiri gimana nih? Baik. Jadi kalau dari segi pemerintahan biasanya kalau kita melawan hoax itu yaitu dengan memberikan bukti secara ilmiah. Dan biasanya ikon-ikon pemerintah atau dari ilmuwan atau dari tim ahli yang akan bicara gitu. Seperti kita buat podcast mengenai safety untuk multiple injection, itu sudah sering dilakukan. Seperti hari ini juga Dr. Rotman spesialis anak ada podcastnya untuk safety multiple injection. Terus salah satunya adalah bagaimana memberikan contoh dari pemerintah, dari kepala daerah ya, seperti Pak Gubernur membawa putranya pergi ke Posyandu untuk melakukan imunisasi campak rubella. Itu sebenarnya juga untuk menghilangkan hoax bahwa ternyata imunisasi kampanye campak rubella ini aman dan anaknya masih sehat sampai dengan saat ini gitu ya Kang ya. Lalu juga mungkin dengan gini, kalau misalnya masalah kesehatan ini disampaikan dengan orang kesehatan gitu kan, itu biasa. Dan bagaimana pemerintah yang ikut bicara atau influencer bicara bahwa ini adalah aman, termasuk dari tim ahli, itu salah satu bagaimana pemerintah Jawa Barat juga untuk meredam hoax itu sendiri gitu. Dan mungkin kalau misalnya Mas Ari masih ingat dulu pada saat tahun ini ya Pekan Imunisasi Dunia itu kita lakukan di Gedung Sate, dan Bu Atalia sebagai narasumbernya dia bercerita bagaimana pada saat anak ini diasuh oleh beliau dalam keadaan yang belum imunisasi sama sekali. Itu sekarang imunisasinya lengkap, anaknya jadi pintar, lincah, membuktikan bahwa itu bukti otentik bahwa imunisasi salah satu membuat anak menjadi sehat. Betul. Dan followernya banyak sekali. Ada lebih banyak dari saya. Apalagi saya. Itu dia. Terima kasih Bu Dewi untuk jawabannya. Kita beralih lagi sama Mas Ari di sini dari UNICEF tentunya ya. Nah, ini kalau dari UNICEF sendiri nih, apa yang menjadi fokusnya UNICEF untuk anak-anak Indonesia khususnya di Jawa Barat untuk tahun ini gitu. Ari boleh nambahin sebentar ya. Jadi kalau tadi Ibu Dewi bilang tokoh-tokoh dan ahli-ahli kesehatan itu melakukan komunikasi. Nah, teman-teman juga yang merasa punya follower banyak atau dianggap berpengaruh di lingkungan, itu juga kalau bisa jangan hanya forward, kalau saya boleh minta itu ya, tapi ikut memberikan informasi baru.
ya bikin konten sendiri gitu misalnya. Saya baru ketemu nih dokter ini gitu ya. Sesimpel 20 detik aja untuk bicara itu, terus jadi kecuali forward tapi bikin konten baru. Nah itu juga bisa meminimalisir hoax itu. Nah kalau untuk anak Indonesia, yang jelas seluruh hak anak di Indonesia harus dipatuhi oleh negara Republik Indonesia. Nah UNICEF memastikan bahwa semua hak anak itu dipatuhi. Nomor satu yang paling penting tadi ya, hak untuk hidup ya, tumbuh kembang, hidup dengan sehat. Itu kita bekerja bersama orang-orang kesehatan, tentunya dinas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk memastikan kesehatan ibu dan anak itu sudah yang bahasanya apa ya, termutakhir, yang terkini gitu ya. Kalau emang harus dikasih suplemen, kasih suplemen gitu ya. Kalau ASI itu penting ya udah ASI nomor satu, susu formula belakangan gitu. Kalau eksklusif nomor satu, inisiasi menyusui dini ini terbukti benar, bisa menurunkan semua penyakit bahkan stunting, ya itu yang kita promosikan bersama ahli-ahli kesehatan di Indonesia. Yang kedua perlindungan anak, ya ini paling kompleks ya. Anak-anak dilindungi supaya tidak mengalami kekerasan baik secara langsung ataupun di dunia maya atau daring gitu ya. Itu kan ada tuh ya sekarang ya, yang abuse tapi lewat digital. Betul. Nah kita coba sekarang lagi cari cara terbaik untuk melindungi mereka. Salah satu yang PR terbesar sedang pemerintah Republik Indonesia inginkan dan UNICEF dorong adalah mengurangi bahkan mencegah dan menurunkan perkawinan anak. Karena itu kekerasan terhadap anak terbuka lebar kalau anak dikawinkan gitu ya. Umur 13 sama umur 12 ya kira-kira nanti gimana sih kondisinya, kesehatan aja udah bilang jangan ya. Tapi secara psikologis lebih nggak stabil lagi. Dan sayangnya masih banyak anak di Indonesia yang kawinnya di luar, di bawah umur yang dibolehkan. Yang ketiga, pendidikan tentunya. Bukan hanya pendidikan ini harus sesuai dengan life skill ya, skill of the 21st century bahasanya, yang nanti akan dibutuhkan, tapi juga inklusif. Jadi orang-orang yang memang tidak bisa sekolah, seperti penyandang disabilitas, atau yang memang geografisnya jauh, itu ada cara lain untuk sekolah. Nah, kemarin pandemi mengajarkan kita ternyata ada cara lain ya untuk sekolah ya. Online. Iya, ada online atau PKBM. Jadi ngumpul di desa gitu, terus dengerin gitu ya. Walaupun itu online juga, tapi itu membuat pendidikan jalan terus selama pandemi. Mudah-mudahan itu bisa dikembangkan lebih lebih canggih lagi. Betul. Supaya anak yang tidak bisa datang ke sekolah formal tetap bisa. Dan kita juga ingin memfasilitasi anak-anak yang memang mungkin arahnya bukan mau duduk di kelas untuk belajar kurikulum yang apa bahasanya ya sains gitu ya, matematika dan lain-lain. Misalnya mau jadi desainer gitu ya, mau jadi penyanyi gitu ya. Itu nanti kita harus bisa fasilitasi. Intinya tidak ada anak yang tidak sekolah sama sekali dalam artian luas ya, tidak ada anak yang tidak bisa mengakses pendidikan. Yang penting lagi, yang terakhir mungkin dari berbagai macam banyak masalah ya, gizi yang harus segera diperhatikan karena kita ingin menurunkan angka stunting, dan partisipasi. Ini hak anak yang paling penting. Anak dipartisipasi itu artinya anak ditanya. Kalau misalnya mau bangun kota, ditanya kotanya mau seperti apa. Gitu. Mau isinya jalanan semua apa ada pohonnya dikit gitu kan. Ya kan nanti pasti anak-anak jawab dong. Mau dibangun jalan tol atau mau dibikin lapangan bola gitu misalnya. Terus anak-anak mau dibikin rumah sakit atau mau dibikin poliklinik gitu ya. Anak-anak dilibatkan dalam memutuskan membangun kota, kabupaten, provinsi, negara bahkan. Termasuk anak-anak ini mau disebutnya apa ya, berdayakan atau diperkuatnya bagaimana caranya? Dibikinkan forum kah? Dibikinkan audiensi sama DPR kah? Atau ketemu Pak Gubernur tiap 2 minggu gitu misalnya. Nah mereka yang jawab nanti. Gitu, itu yang kita inginkan terjadi di Indonesia supaya anak-anak tadi ya berdaya dan punya suara gitu. Oke, itu banyak juga ya nih untuk fokus Indonesia terhadap anak-anak Indonesia khususnya di Jawa Barat. Nah, baik, ini sayang sekali waktunya karena terbatas nih podcast juara ini ya. Kita ke pertanyaan terakhir, mungkin kita ke Ibu Dewi dulu. Bu, ini terakhir ajakan aja sih untuk masyarakat agar jangan lupa imunisasi dasar lengkap gitu ya. Dengan menceritakan bahwa imunisasi ini sangat mempengaruhi masa depan anaknya tuh seperti apa. Baik, izin. Jadi begini,
kita bicara konsep dulu imunisasi. Jadi pencegahan penyakit itu ada 3 teh. Pertama primer, kedua sekunder, ketiga tersier. Imunisasi itu masuk di primer. Imunisasi itu sama dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya apa? Penyakit belum masuk, kita sudah punya pencegahannya. Apa yang terjadi prosesnya pada saat imunisasi? Jadi imunisasi itu kita memasukkan bakteri atau virus baik yang dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh, sehingga tubuh itu bisa membuat antigen antibodi, punya suatu pertahanan, punya tentaranya untuk melawan penyakit itu gitu. Jadi sebelum dia bertemu dengan penyakitnya, anak-anaknya udah punya pertahanan. Jadi pada saat difteri ada, pada saat polio ada, anak ini tidak menjadi sakit gitu. Kalaupun menjadi sakit tidak menjadi berat, dan itu yang kita persiapkan ke depannya. Seperti Pak Ari tadi bilang, di 2045 kita harus sehat dulu fisik gitu. Oke, itu dia ya. Kalau dari Mas Ari, boleh 3 ya? boleh. Singkat. Nomor 1, terima kasih banyak hatur nuhun ya, terutama kepada ratusan tenaga kesehatan yang ikut memvaksinasi 2,1 juta saat ini gitu ya. Itu pasti nggak bisa tiba-tiba datang sendiri itu suntikan ya, datang ke bayi itu kan. Ada yang membantu kan untuk menyuntikan dengan baik dan benar ya. Yang kedua, kepada para jurnalis, para ahli komunikasi yang menyebarluaskan informasi kemana-mana, sehingga 4,2 juta orang tuanya minimal tuh ya, dari 21 juta itu kan 2,1 juta itu pasti ada 4,2 juta orang tua yang memutuskan ya anak saya divaksinasi ya gitu. Lalu kepada ratusan ribu mahasiswa ya di seluruh Jawa Barat ya, ITB, Unpad, ya, Unisba gitu ya, Unpar dan lain-lain yang ikut membantu waktu KKN, mereka promosi. Iya, jadi promosi. Ayo ibu bapak, ayo datang ke pos imunisasi karena sekarang gratis dan bisa dilengkapi sekaligus gitu ya dalam satu kesempatan misalnya. Jadi berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua yang berkontribusi, karena sekali lagi ternyata untuk menyampaikan satu vaksin ke anak itu butuh banyak tangan. Kalau di UNICEF istilahnya it takes a village to raise a child. Jadi anak itu nggak tiba-tiba tumbuh sendirian, gitu. Ratusan orang tuh. Ratusan orang yang ikut menjaga anak tersebut ya. Yang kedua, tentunya belum selesai, nggak finish nih, ini belum finish nih, masih ada lagi ya, kan 3,3 minimal 3,3 pastikan. Siapa tahu ada 3,1 gitu misalnya. Artinya tidak boleh ada satu anak pun yang tidak kena atau tidak dapat ya, vaksinasi atau imunisasi, karena kan ada juga istilahnya tuh no child get left behind. Jadi jangan sampai, wah kita udah sampai nih 10, 9 aja ya udah kena, yang 1 kita cuekin aja ya, nggak boleh. Kalau masih mau ya kenapa nggak bisa ya. Kalau ada satu kampung 10 anak ya 10 balita ya 10 balita kan, nggak boleh ditolak gitu ya. Jadi belum finish, ayo kita bantuin Bu Dewi dan kawan-kawan sampai ke finish gitu, semuanya dapat. Gitu, bukan untuk Bu Dewi kok, buat kita juga. 3,3 itu orang yang jagain kita supaya nggak sakit, supaya nggak ada cacar lagi, nggak ada polio lagi, nggak ada campak lagi, nggak ada rubella lagi, yang lain-lain lah hilang. Dan yang terakhir tadi ya, kita sama-sama ayo memantaskan diri jadi negara besar, ya kan, jadi juara beneran. Namanya negara Indonesia, negara keempat terbesar, jangan sampai apa TBC terbesar gitu misalnya, AIDS terbesar, jangan itulah. Kalau bisa negara pertama yang menghilangkan rubella gitu misalnya, negara pertama yang bebas dari apa TBC gitu misalnya, negara pertama yang tidak ada kanker serviks, negara pertama yang enggak ada pneumonia. Nah, jadi mari wargi Jabar bantu Indonesia memantaskan diri jadi juara dunia. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih tentunya untuk narasumber kita hari ini ada Ibu Dewi Amarwati MKM, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan juga Mas Ari Rukmantara, Ari ya, Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa. Terima kasih, sehat selalu. Jadi mungkin kita harus bikin episode berikutnya ya untuk membahas imunisasi ini kali ya, karena masih banyak sebenarnya tadi pertanyaan yang belum tersampaikan. Baik, warga Jabar, demikian podcast Juara episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tetap simak podcast Juara Jabar Prof Bersuara di YouTube dan juga Spotify dan layanan streaming lainnya, tentunya di Jabar Prof Go ID. Sizi bersama narasumber semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara Jabar Prof Bersuara.